Shalom Alechem Bisem Yeshua Hamasyah. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah seorang aktivis ya, apakah ini TikToker ataupun YouTuber di Palestina yang meliput ya serangan Hamas di 7 Oktober ke Israel. Teman-teman sekalian, dia teriak Allahu Akbar gitu ya. Dia bahagia karena Hamas sedang membunuh ya orang-orang Israel, bahkan memperkosa, membunuh bayi-bayi, dan juga teman-teman sekalian membunuh orang tua di depan anaknya, membunuh anak ya di depan orang tuanya, teman-teman sekalian, yang begitu sadis, begitu ya kejam yang dilakukan oleh Hamas. Tetapi mereka bersemangat dengan teriak-teriak Allahu Akbar ya di situ. Nah, teman-teman sekalian, ya di endingnya ternyata dia mewek ketika Israel membalas ya. Ketika Israel membalas, jadi menangis-nangis ya. Dan sampai pada hari ini mereka berduka, bahkan Muslim seluruh dunia. Mereka berduka, teman-teman sekalian. Yang tentu saja menghubungkan hal ini tentang kemerdekaan Palestina. Walaupun perjuangan Hamas ini tidak mewakili Palestina. Ya, ini mereka kelompok kecil, kelompok teroris, teman-teman sekalian ya. Nah, seperti apa videonya, teman-teman sekalian? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! اقسم بالله شعور عزة وفخر وتمكين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله يثبت المجاهدين وينصرنا يا رب العالمين. الله اكبر. لسه الصواريخ تطلع. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. احلى صوت اسمع في حياتك. الله اكبر. لا تنصر لا تنصر لا تنصر شهادة كثير قاعد برتب الشهادة قاعد بقول لك اشهد ان لا اله الا الله. عودوا بالتوبة عودوا. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dan kita tonton bersama, teman-teman sekalian, bagaimana komentar kalian terhadap video ini. Teman-teman sekalian, jelas-jelas ini ya sebuah video yang bisa membungkam orang-orang yang bergembira di peristiwa 7 Oktober 2023 lalu. Bahkan teman-teman sekalian, bukan hanya orang-orang seperti TikToker ini ataupun YouTuber ini, teman-teman sekalian, tetapi juga di Indonesia sendiri ada banyak orang yang kemudian mendukung ya Hamas berbahagia, seperti mantan presiden kemarin yaitu Pak Yusuf Kalla, teman-teman sekalian. Jadi mereka bangga ya, katanya luar biasa sekali ya Hamas menyerang yang menembus Iron Dome yang dimiliki oleh Israel, yang merupakan payung ya, pelindung ya. Nah, teman-teman sekalian, begitu Israel ya membalas, itu hal yang wajar, teman-teman sekalian. Ya, kecuali kalau seandainya tiba-tiba saja Israel menyerang ya dan menghabisi, saat ini udah berapa ribu yang mati ya. Nah, itu boleh saja mengutuk, boleh saja mengatakan ini Dajjal lah ya, kan ada metode itu tuh Dajjal gitu. Ya. Teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Israel adalah membela diri mereka. Bukan berarti kita sedang membela Israel. Karena kekristenan tidak mengajarkan kita bela-membela gitu. Kita tidak pernah mendukung peperangan. Kita tidak pernah mendukung kekerasan. Kita tidak pernah senang ketika ada yang namanya perang dunia. Bahkan ya perang negara saat ini antara Palestina, sebenarnya sih bukan Palestina juga ya, kelompok Hamas ya, dengan Israel. Kita nggak pernah menginginkan hal itu. Namun, secara logika, ya, kita seharusnya ya mengutuk kedua-duanya jika mau mengutuk. Artinya, mengutuk tindakan Hamas di 7 Oktober 2023 dan juga serangan Israel sampai pada saat ini juga. Harus dua-duanya. Itu baru fair. Tapi ini tidak. Begitu Hamas menyerang, mereka bahagia. Padahal ya sangat keji, teman-teman sekalian. Ya. Jadi itu yang dilakukan ya. Saya tidak tahu, teman-teman sekalian, kenapa bisa teriak-teriak. Mereka sedang membunuh, mereka sedang
menyakiti gitu ya, tapi mereka teriak demi nama Tuhannya. Apakah ada kaitannya ya di dalam perkataan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan buat kita. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini jelas ya bahwa akan ada orang-orang yang membunuh sesamanya gitu ya. Ya, bahkan kekristenan termasuk di sini ya. Ya, kita lihat gereja ditutup, mereka teriak Allahu Akbar. Gereja disegel, mereka teriak Allahu Akbar. Ya, mereka menghancurkan gereja, bom bunuh diri, mereka teriak demi nama Tuhannya. Ya, apakah ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Dan kalau ada kaitannya, teman-teman sekalian, kita dengarkan apa pesan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah dia mengatakan, ya, supaya kita jangan kecewa dan menolak Dia. Ketika terjadi hal itu, kita jangan kecewa dan juga menolak Yesus Kristus. Ya, karena Dia adalah Allah dan juru selamat bagi kita. Sekalipun orang membunuh kita, ya, kita harus tetap percaya kepadanya. Yang kedua, dia katakan bahwa kamu akan dikucilkan. Bahkan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi yang kedua, teman-teman sekalian, orang akan mengucilkan iman kita. Orang akan memusuhi kita demi nama Yesus. Dan orang yang melakukannya ya adalah orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Orang yang tidak mengenal Bapa di sorga dan tidak mengenal juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka teman-teman sekalian, melalui pesan firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita pada pagi hari ini, biarlah menguatkan kita, ya, dan kita belajar, ya, dari TikToker tadi dan juga caranya di mana dia berbahagia ketika ada pembunuhan yang dilakukan oleh Hamas ke Israel. Dan pada akhirnya mewek itu menangis. Ya, sampai air matanya gitu ya, kayak banci gitu. Ya. Kok bisa ini ya, bisa nangis seperti itu kayak perempuan juga ya, air matanya kayak apa gitu. Nah, semuanya teman-teman sekalian jelas buat kita bahwa Israel tidak memulai peperangan ini, tapi yang memulainya adalah kelompok teroris Hamas. Yang saat ini didukung mati-matian. Sudah berapa dana teman-teman sekalian yang sudah dikirim ke sana. Tapi apakah sampai kepada warga sipil Palestina atau ini sampai ya kepada kelompok teroris? Karena sudah beredar sekali bagaimana ceramah-ceramah para ya Habib gitu ya. Ada beberapa kemarin katakan bahwa sebenarnya bantuan-bantuan itu ya salah sasaran juga. Ya, tapi itu urusan mereka teman-teman sekalian, karena ya mereka yang mengumpulkan dana sendiri itu urusan mereka. Yang jelas tidak menggunakan dana negara ya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.